selamat datang teman-teman di Wakacau Radio. Hari ini kebetulan gue kedatangan salah satu sahabat baik gue juga. Dan dia ini vokalis dari band Melodic Hardcore dari Depok. Langsung aja please welcome ada Gaga DC. Gak, tos dulu lah Gak. Homes ya. Baju lu baru banget nih kayaknya nih. Yo, baru jadi ya? The latest collection from State Club Gokil. State Club emang masih jalan gak sekarang gak? Alhamdulillah sih, dengan biarpun tersendat-sendat tapi masih ada lah. Masih jalan ya? Masih jalan. Ini edisi untuk lebaran kali ya? Enggak, edisi ini Valentine. Late Valentine. Oh, Late Valentine. Masih masuk akal sih Late Valentine. Lu sekarang kesibukan semenjak pandemi ini ngapain aja sih Gak? Gue sih paling di rumah sih, makan tidur berak tidur lagi. Yeah. Gitu aja gue. Udah kayak almarhum Basuri bro, makan tidur doang. Yeah. Gue udah dengar sekarang lu udah mulai ngedesain juga ya buat State Club sendiri gitu ya? Ya, State Club ya mungkin dari awal State Club gue juga udah ngedesain sih, cuma baru sekarang lah maksudnya udah dapat order dari teman-teman deket gitu. Yeah. Bikinin desain dong gini. Yeah. Ya alhamdulillah bisa bantu teman-teman. Ya, dari berarti, apa yang gue bisa secukupnya gitu. Iya, berarti lu secara langsung membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak lah ya. Anjir, temen gue menteri. Gokil lo Gaga ini ya teman-teman ya, dulu gue sempat bantuin Modern Guns. Berapa tahun tuh Gak ya gue bantuin Modern Guns ya? Gue tuh hitungannya apa ya? Roadman lah, supir juga iya. Roadman iya. Merce guy juga iya. Semuanya lah. Jadi kalau MG lagi main, gue nggak bisa jaga merch, lu yang jaga. Iya, cuma duit tetap balik sama lu. Iya lah. Pembagiannya udah gue yang atur. Ya, gokil. Nah, kalau buat Modern Guns sendiri nih gimana nih guys sekarang nggak? Semenjak pandemi kan, ya kita tahu sendiri lah. Buat mau ngapa-ngapain tuh kayak mau rekaman, kayak gitu-gitu, mau manggung susah gitu kan. Sekarang MG gimana selagi pandemi nih? Selama pandemi sih emang gua dan anak-anak emang sangat-sangat ngebatasin gerak kita sih. Secara band gitu. Mungkin udah 3 bulan atau 4 bulan kita udah nggak pernah ketemu secara barengan gitu. Iya, band. virtual berarti ketemunya. Paling gua ketemu Icat lagi di mana, ketemu Lukman paling ngobrolin kerjaan atau apa gitu. Iya. Ketemu Aryo kalau main FIFA gua. PS. Udah gitu doang. Nah mungkin ini masih main FIFA lo ya? Masih dong. Masih ya. Dan kebetulan nih sebelum tag podcast ini gue kontakkan tadi pagi sama anak. Kita mau set plan buat album keempat gitu. Full album. Jadi materinya udah ada nih, mau digarap gimana nih plannya. Mau kayak yang kemarin atau mau coba metode baru. Terus mau pitching budget juga buat video klip, buat mixing masteringnya mau di mana. Kemarin di Singapura di Verta Kolektif sama Kai Wen temen gue. Mungkin sekarang mau coba di tempat lain, nggak tahu di mana. Oh, lu kemarin sempet ini berarti ya, mixingnya di luar ya? Yoi. Maksudnya kebetulan album yang ketiga kemarin We Are Stranger After All itu gue sama anak-anak emang produksi recordingnya semuanya sendiri kan, mandiri. Total sendiri tuh Gak ya? Total sendiri. Jadi gue emang sama anak-anak punya plan gitu. Udah kita rekaman sendiri, zero cost, ibaratnya nggak ada budget keluar banyak, sewa studio untuk apa. Jadi kita buangnya di mixing mastering. Ngerti. Keren juga sih. Berarti Icat juga bisa ngetek gitu berarti kayak? Icat Aryo bisa. Engineer gitulah ibaratnya. Icat engineer producer. Bisa ya? Beberapa lagu dia yang nulis juga. Oh gitu. Kalau buat materi buat album kedepannya nih, lu masih ngangkat tentang hardcore galau gitu nggak sih? Buat Modern Guns sendiri mungkin gitu? Kalau gua nggak ngangkat hardcore galau itu udah jadi trademark lu, mau gua bikin kayak gimana ya orang juga nganggapnya pasti begitu. Iya, karena image lu udah begitu kali ya. Iya. Band si Modern Guns sendiri gitu. Karena gue juga mengangkat sesuatu di album itu atau album The Place Where I Left You yang sebelumnya itu berdasarkan emang kejadian yang gue alami dan personil gue alami. Yang album The Place Where I Left You itu emang tentang kehidupannya Partang, antara dia pergi atau antara ninggalin band atau dia stay di Depok atau dia pulang di Bali. ke Bali. Iya benar. Itu makanya kita nggak pernah mengangkat sesuatu yang bukan
ranah kita, atau maksudnya itu sesuatu yang nggak kita tahu banget gitu. Ya udah lu angkat aja sesuatu yang simpel yang bener lu ngalamin dan lu bisa ceritain itu dengan lugas di album gitu. Kalau gua sih ibaratnya kayak yang lu tulis dan yang lu garap ini emang relate sama kehidupan anak-anak gitu ya, maksudnya ya. Betul. Gokil. Mantap loh si Gagadisi loh. Salah satu sahabat baik gua yang memperkenalkan gua dengan style musiknya dia gitu. Gue inget tuh almarhum tuh si almarhum Calvin di tahun 2000 MG itu 2010 ya kalau nggak salah ya. 2010 awal ya kalau nggak salah. Tapi keluar demo 2011 aja. Ya. Nah, gua itu si almarhum si Calvin ngasih tahu gua, datang ke kosan gua lah waktu itu kan di belakang UP tuh. Ngasih tahu kalau gue tuh punya band sih namanya Modern Guns. Gue bilang apaan, main musik apaan lo, gue bilang kan hardcore galau. Gue kan apa ya, kayak anjir hardcore galau kayak gimana tuh. Dikasih lah gue lagu yang I Never Felt Alone, Hatred, sama apa satu lagi, I Had Dream. Ya dari situ lah makanya gue tahu MG gitu. Ternyata ada musik yang kayak gini gitu loh, gak. Nah, yang gue pengen pertanyakan tuh, kenapa lo memilih genre seperti itu gitu? Maksudnya melodic hardcore gitu. Ya awalnya lo ke-trigger apa gitu loh? Enggak, awalnya dulu gue emang kalau cenderung suka hardcore, emang hardcore yang lebih ada leadnya, melodinya. Feel ya. gitarnya Mungkin gitu sebelum ya? band-band terdahulunya, sebelum Modern Life, sebelum yang lain, gue dengerin kayak band-band itu yang agak melodik kayak In My Eyes gitu, album Nothing to Hide, terus Red Armstrong, Comeback Kid. Nah pas awal yang men-trigger gue pengen ngeband tuh album Comeback Kid tuh, Turn It Around, itu keluar anjing di band keren banget nih. Sampai gue ngikutin, terus ada keluar lagi band-band keluarannya jebolannya Breeze Nine, Have Heart First, ditambah lagi Ruiner gitu. Wah anjing tipikal musik kayak gini nih yang fit sama gue nih, maksudnya yang gue suka gitu. Akhirnya tiba-tiba gue punya band terdahulu namanya Failure Health sama si Ali Lukman gitu. Akhirnya gue cabut dan gue pengen ngeband lagi gitu karena musik mereka explore musiknya. Maksud gue dulu zaman itu, maksud gue ekspektasi musik gue tuh kayak Comeback Kid, In My Eyes gitu. Tiba-tiba mereka bikinnya yang lebih heavy kayak Death Before Dishonor, era-era teror awal, Lowest of the Low gitu. Akhirnya adalah mungkin ini nggak fit juga, vokal gue juga di situ kurang prima kurang memadai kali untuk musik-musik yang heavy hardcore beatdown gitu. Gue cabut, terus tiba-tiba gue bilang ke Randy kan, gue nongkrong sama Derek bikin band yuk. Derek suka Enzue kan, Enzue Jepang ya, melodic hardcore, post hardcore Jepang gitu. Terus tiba-tiba gue kasih, nih lu mau main kayak gimana? Gue nggak mau hardcore yang terlalu beatdown, gue main agak yang melodius kalau dia bilang. Melodius benar-benar. Akhirnya gue ngumpul ketemu Bewok, gue sama Derek dulu berdua ngobrol nih, musiknya kayak gini, gue kasih Modern Life, gue kasih Say Never Surrender dulu, gue kasih Comeback Kid era-era awal. Udah gue emang suka yang kayak gini, udah gue bikin. Mungkin MG bukan yang pertama kali mungkin, tapi gue sampai sekarang masih mainin musik itu gitu. Iya, maksudnya lu gitu. Sampai gue punya slogan defend melodic hardcore. Karena bagi gue band-band terdahulunya kalau nggak bubar ya genrenya berubah ya. Contohnya 100 ya kan, mereka awalnya melodic hardcore, totok gitu kan, sekarang jadi shoegaze, dream pop gitu. Gue juga bingung sih gak, ini banyak band, salah satunya kayak 100 lah tadi yang lu bilang gitu ya. Dari dia dulunya melodic hardcore gitu ya, tiba-tiba mereka merubah jadi genre kayak apa ya sekarang, kayak apa sekarang nggak? Ya bisa dibilang indie pop gitu ya. Elektro lah. Iya, maksudnya mereka kenapa kepikiran buat pengen rubah genre ya? Kalau gue bilang sih waktu itu kan gue pernah nonton 100 dan gue ngobrol banyak sama Chadwick pas lagi manggung di sini. Yang di Rossi ya? Iya, terus gue nanya, katanya gue grow up, katanya gue udah tua itu, udah capek scream musiknya. Mungkin bagi mereka ya untuk melodic hardcore itu emang relate, maksudnya bukan musik yang bisa dipertahanin kayak Sick of It All yang puluhan tahun atau Agnostic Front gitu. Mungkin melodic hardcore gitu ada eranya, ada jangkanya gitu mungkin bagi mereka. Makanya daripada mereka bikin band baru dan exposure pasti kurang, harus meranjak lagi dari bawah. Mendingan gue pakai nama ini, udah gue tapi rubah genrenya gitu. Ya, jatuhnya lebih ke ngekspor kali ya. Ya, selera musik mereka intinya udah berubah. Iya, karena udah bertambahnya umur juga gitu kali ya, lingkungan dan bla bla segala macamnya. Disitulah
diuji ya. diuji iman lu mau stay di sini atau tetap kalau kata S2O we still here after all this year. Still here still here. Gak diisi. Tuh kata-kata Toby Morse kata gua. Toby Morse ya. Nah, gue juga nih ada fun fact lah. Gue jujur aja gitu, gue tahu band-band hardcore punk gitu. Gue banyak taunya dari Gaga gitu. Karena apa ya? Gue bisa bilang Gaga ini buat kehidupan gue gitu jadi salah satu Wikipedia untuk band-band hardcore punk sih. Iya bener gak? Gue dulu tuh emang suka sih band-band yang raw gitu, yang berisik gitu. Cuma gue nggak tahu gak kalau ada band hardcore yang modelannya kayak gini. Karena kan lu orang selalu tipikal orang yang lu selalu bagi referensi lah ke teman-teman dekat lu gitu kan. Kayak gitu sih gue mikirnya gitu. Nah, selama lu berkarir di Modern Guns, udah berapa tahun gak MG gak hitungannya berarti sekarang? 11 tahun. 11 tahun gak? 2010. Hah? Iya. Gue gila 1 dekade ya. Nah, selama lu berkarir nih sama MG nih, ada satu pertanyaan yang pengen buat gue tanya gitu gak? Sampai sekarang nih kayak anjir gue bilang nih, kenapa sih? Kenapa nggak direalisasi gitu kan? Gue bingung MG tuh kenapa sampai sekarang itu belum ngeluarin yang namanya video klip. Nah, gue pengen tahu banget gak? Lu udah 10 tahun gak? Sama MG tuh 10 tahun, menurut gue ngeband 10 tahun udah lumayan lah, udah lama lah itu menurut gue. Karena bagi gue ya, setiap rilis album itu gue karena budget untuk video klip yang yang proper lah itu lumayan. Dan bagi gue di situ gue nggak menemukan enjoy-nya atau apanya. Feel-nya gitu kali ya. Karena uang yang masuk dari selama penjualan merch, penjualan CD atau dari sponsor itu gue lebih suka spend-nya tour. Karena gue bisa menghabiskan waktu sama bandmates gue, explore ke kota ini, nyobain makanan ini, ketemu teman-teman networking gue. Mungkin gue selama di MG tuh nggak pernah kepikiran video klip. Mungkin ya album yang baru nanti gue punya ada kepikiran. Iya, nanti single pertama itu yang gue video klip. Iya. Dan akan dipremierin di UK nanti, insya Allah. Di Inggris berarti ya? Di Europe lah pokoknya. Europe lah ya. Nanti terus karena gue dulu ya ibaratnya lu band hardcore lu mau ngapain lagi kalau nggak touring bikin album ya ngapain gitu. Merchandise ya maksudnya dulu video klip emang belum terlalu kepikiran, mungkin udah kesini orang udah butuh lihat visualnya yang bagus itu. Oke, gue sama anak baru meeting kemarin, kita single baru keluar klip ya gini-gini. Nah setelah itu baru kita tour. Kalau emang sebelum pandemi ini kan 10 years anniversary-nya MG juga harusnya kan tur sama Comeback Kid di Singapura Malaysia. Kemarin sempat udah keluar flyer juga ya. Itu sebenarnya kalau itu jadi itu ada rangkaian tur selanjutnya. Jadi bisa jadi Batam, Tanjung Pinang, Singapura, Malaysia, Thailand, itu jadi 10 years anniversary-nya. Udah di booking semua show-nya. Cuma karena pandemi lagi ya udah. Dan setelah show dari Comeback Kid itu bulan depannya kita harusnya main di Taipei. Gokil ya. Gokil ya teman-teman lo, MG lo, band dari Depok. Tapi mainnya di luar mulu. Itu juga menurut gua salah satu kayak gokil lo gak anjir lo, sumpah lo gua. Lu tuh bisa main sampai luar tuh gimana sih gak? Maksud gua lo relasi lo dari mana gitu? Ya bukan masalah relasi, mungkin dari awal ngeband gue spending money-nya tour. Jadi orang jadi orang di luar sana udah melihat MG duluan. Jadi mungkin kesini-sini mereka kalau misalnya ngarepin gue tour kelamaan mungkin ya udah kayak yang di Thailand kemarin gue di provide semuanya dari tiket pesawat, penginapan, fasilitas gitu ya. Transport selama 4 hari. Gitu. Ya mungkin buah dari keseringan tour gitu kali. Jadi networkingnya makin luas terjalin gitu, ketemu orang baru di setiap gig, atau ketemu temen networking, ketemu dia datang gitu, pasti ada aja gitu, ngechat di Facebook atau DM Instagram, bro jumpa gini. Tapi lu sering banget ya main ke Singapura, Malaysia gitu gak ya? Alhamdulillah. Si Modern Guns sih. Nah, sekarang gue juga lihat di sosial media lo nih, lu lagi bikin record label ya? Record label ya? Record label ya? Nah, itu lu juga tuh ya? Iya, itu sebenarnya mimpi gue dari dulu. Maksudnya gue dapat pengalaman banyak dari MG, cara rilis gimana, cara produksi, provide merch gimana, cara nge-treat band gimana. Terus juga
ya maksudnya branding sebagus-bagusnya nggak ada salahnya kalau kita label kecil gitu kan. Iya. Maksudnya meskipun kita cuma rilis kaset dan digital sama limited merch gitu, kalau kontennya dibikin wah kan nggak ada salahnya gitu. Iya benar. Sebenarnya yang dibutuhin band tuh bukan itu, mereka butuh publikasi yang bagus, konten yang bagus. Gue belajar ya itu, makanya banyak band-band yang gua signing kayak Partang gitu, kirim Google Drive semua aset yang lu punya nanti gue yang bikin. Jadi band tinggal ngepost. Iya. Sebenarnya kontennya dari lu ya. Kontennya dari gua. Berarti lu secara langsung jadi konten kreator dong nih. Enggak, konten rilis. Ya? Konten rilis aja. Oh, konten rilis. Gokil lu, gagal lu. Udah berapa banyak band yang lu rilis sekarang? Bukan gua rilis, maksudnya baru gua signing. Ya, mereka baru lagi signing. proses. Iya. Kayak Sitel bentar lagi keluar EP-nya. Bali ya. Sama ada Ruin dari Switzerland. Gokil. Bentar lagi sama yang the latest one gua rilis, gua signing Telever dari Thailand. Gue baru lihat tadi lagunya. Yoi. Keren banget. Gue bukan dari Keren lagunya banget. udah keren, image bandnya lebih keren lagi. Dia memadukan ya Keren. begitulah gambaran kalau hardcore main shoegaze atau indie pop. Iya. Keren. Gitu. Keren loh. Kalau Native Vision harus ada relate sama hardcore ya, karena itu background dari label gua. Lu secara gak langsung berarti hardcore for life ya? Hardcore in my blood. Enggak habis itu. Ini Wikipedia kalau kata hardcore. Kici, hardcore in my blood. Oke. Dukun kelima hardcore apaan? Tour. Gue juga banyak bisa kenal teman-teman kayak di Jawa gitu gara-gara Modern Guns sih sebenarnya. Makanya gue tuh ngerasa Modern Guns itu salah satu band yang apa ya? Sampai tahu harga benerin mobil ya? Iya. Gara-gara tabrakan. Mau masuk jurang juga pernah. Mau kelaparan, terus macam-macam lah. Pokoknya gue banyak berterima kasih lah sama Modern Guns dan gagal lah ya pasti sih. Nah, rencana lu ke depan sama Native ya kan namanya? Native Vision Records mau ngapain lagi nih? Ya gue punya visi dan misi finding underdog new band lah gitu. Iya. Maksudnya band kecil yang punya potensi dan emang branding image secara branding image dan musik masuk sama gue. Iya. Dan mungkin banyak yang submit juga, mungkin kalau temen deket gue, kalau gue nggak bisa bantu rilis, mungkin kan gue juga ada standar atau apa referensi musiknya gitu. Di Native tuh spesialis kayak gimana, mungkin kalau nggak masuk dari kriteria gue, mungkin gue bisa bantu bikin konten rilisnya gitu. Gimana cara setelah rilis single atau sebelumnya lu harus bikin apa, mau masuk ke Spotify caranya gimana, bikin press release gimana, ngirim ke media gimana, itu bakal gue guide sih. Kalau di band di Native setelah rilis nggak sampai di situ aja. Setelah rilis mereka harus signing di gue tuh ada secara tidak tertulis gitu. Mereka harus tour. Dan turnya itu gue yang ngesetin. Lu mau tur kemana nanti gue yang cari booking, gue yang booking agent ya. Booking agency-in, gue yang provide merch mereka, mungkin gue ikut. Tur mereka gue yang bawa merch, gue yang kontakin orang-orangnya. Kayak contohnya kayak Petaka kemarin kan. Gue mau tur suatu sesi, oke. Masalah budget, oke, kita butuh main aja, oke. Ya maksudnya kalau band kayak kita mau gimana lagi, mau main, dapat bayaran atau tempat tidur itu sesuatu bonus kan. Iya benar. Ya apa yang mau diharapin kan, maksudnya kalau band dari kita. Ya udah oke Bon berangkat gini. Si Ambon tuh ya. Akhirnya deal 5 kota. 5 kota tuh ya. Kemarin kemana aja? Batam, Johor Bahru, Ipoh. Singapura juga sempat ya. Melaka enggak? Melaka Kuala Lumpur 5. Johor Bahru ya. Gokil. Udah jadi vokalis, punya label, booking agency. Umur segini sih mau ngapain lagi? Iya. Pacar gimana? Pacar aman ya? Pacar ada. Lagi kerja ya. Gue kalau ngobrol sama Gaga nih teman-teman ya udah kayak untuk durasi 30 menit gak cukup banget sih kalau sama Gaga sih. Karena gue juga selama gue ngeband di Bangka gitu di backyard gitu ya, gue banyak juga nanya sama dia sebelum gue rilis, kayak gue nanya dulu sama dia kalau di ACC menurut dia enak. Oke, gue langsung gak siap berangkat gitu. Sampai ada yang nanya waktu itu. Kenapa gak? Native Vision buat alumni MG ya.
bukan buat alumni MG. Kebetulan selama gue kerja di MG, gue tahu tes musik mereka dan cara mereka bikin lagu itu gimana, ya udah sesuai dengan kriteria gue. Kayak ada Sunflower, ada Settle dari Bali, Partang. Iya kan? Gue pas Partang bilang gue mau rilis gini, gue langsung tembak, lu mau rilis sama gue nggak gitu. Gue udah nggak denger lagu ya karena gue udah tahu tesnya Partang gimana. Akhirnya 2 hari lagi singlenya masternya keluar. Oke, kirim ke gue, Tang, ini gokil, sangat-sangat kriteria gue gitu. Maksudnya sangat-sangat style gue gitu. Oke, lu kirim semua asetnya, gue bikin. Oke. Aman ya. Gue mau Partang udah kayak tektokan ngeband kayak MC cuy kemarin. Partang ya. Gak, liriknya coba lu baca katanya. Oke, Tang. Oke. Gimana? Tag vokalnya begitu gimana kalau lu oke, gue tag ulang katanya. Tang, kayaknya dari yang di sini harus lu oke, besok gue revisi vokal. Sampai gitu sih. Iya, benar. Maksudnya gue bukan bandmate-nya, cuma dia udah pernah kerja bareng. Iya, jadi benar. Ngerti gue. Si Partang nih buat teman-teman nih mungkin ada yang belum tahu juga, Partang ini dulu tuh sempat pindah ke Depok. Dia punya band namanya Scream Attack, cuma dia sempet juga jadi basisnya di Modern Guns waktu itu. Di tahun berapa tuh ya? Era The Place Where I Live ini 2017 dia cabut. 2017 lah. 2016 dia cabut. 2016. Pokoknya dia tuh pertama kali nge-tag tuh lagu. Dia 2-3 tahun. Iya, 3 tahun ya. Lagu 1939 ya kalau salah ya. Iya, single pertama, single kedua. Setelah demo. Single pertama setelah demo. Iya, jadi sekarang dia udah balik lagi ke Bali karena dia hometownnya di Bali. Dia bikin band namanya Settle gitu. Gokil lo, gagal. Gitulah. Mantep ya. Lu State Club baju baru nih gue liat nih, hah? Yoi, cuy. Sekalian aja promo kan, ngapain lu malu-malu? Ya kalau mau beli bisa ke Instagram State Club. Ada ya? Clothing atau website www.stateclubclothing.com. Iya, mantep. Ini emang teman baik gue nih si Gaga nih, gokil. State Club gimana gak? Sekarang ini desain katanya gue denger sekarang totalnya lu semua ya ngerjain ya? Gua desain sama konten website lah gitu-gitulah. Ya yang sebisa gua aja lah. Sebisa lu aja lah ya. Ya foto kadang-kadang gua juga. Oh, foto juga lu? Ya foto, maksudnya DIY fotografer pakai film gitu. Iya. Tapi sekarang udah fotonya dibantu cewek gue sih. Dia kan emang fotografi gitu-gitu kan. Oh, pas lah berarti ya buat bantuin lu ya. Nah, lu kalau State Club sendiri gitu, lu bikin desainnya tuh ke arah mana sih, gak image-nya gitu? Kalau gue tuh selalu ada temanya dari sesuatu band hardcore yang gue suka, kayak kayak gue bikin koleksi yang sebelumnya nih, yang paling terakhir. Itu ada satu artikel namanya Please Die. Please Die itu judul lagunya American Nightmare. Gue suka banget lagu itu. Terus kebetulan gue nemu di desainnya image serem gitu, kayak cocok lah ini untuk jadi artikel itu. Terus artikel yang terbaru ini Reality Unfolds, gue lagi nggak tahu, tiba-tiba gue kepikiran aja gitu, dengerin TUI gitu, tiba-tiba Reality Unfolds nih cocok nih. Oh, si Trap Under Ice ya. Trap Under Ice. Ya gitu aja, gue combine hardcore sama streetwear lifestyle lah. Desain-desainnya gitu. Ya, secara nggak langsung berarti lu hardcore tuh udah ya tadi. Iya. Kalau kata Anom Street Answer Outrage, hardcore die I'm die. Mas Anom ya? Yoi, hardcore die I'm die. Dia kemarin sempet ke Bangka loh, Gak? Iya. Cuma PP doang langsung pulang. Gitu, Mas Anom juga. Ada teman kita juga Mas Anom. Bandnya Outrage sama SA juga ya, Street Answer ya. Masih banyak dia, banyak. Masih banyak ya? Banyak. Bandnya sama dia. Ya, maksudnya yang aktif 2 itu. Iya. Nah, gue pengen nanya juga, Gak, selama lu berkarir sama MG itu udah mau 11 tahun gitu, lu pasti ngerasain lah suka duka gitu ya. Lu bisa share nggak suka duka ketika sama MG gitu? Maksudnya yang ini loh, Gak, yang lu nggak bakal lupa gitu sama kejadian itu gitu. Ya, gue kejadian yang paling gue bikin gue shock itu pas lagi tour pertama sih, dan gue di situ merasa kayak anjrit, kata gue ngobrol sama Derek gitu, maksudnya man to man gitu, gue ngobrol sama dia. Kenapa dia habis terima telepon lama gitu di luar, dan gue lihat dari raut mukanya dia gitu kan, yang kita tuh di rumah Vino tuh. Iya, di Malang. Terus tiba-tiba cerita, kenapa beli kayak gue harus cabut ya.
kenapa bokap gue sakit? Oke udah cabut, gue bilang. Udah lu cabut, udah lu jangan mikir ngeband mah nomor sekian dah, keluarga harus utama gitu. Keluarga ya. Iya, akhirnya tuh dia konsul sama abangnya. Udah lu nggak apa-apa, lu tur aja lanjutin. Itu baru setengah tur sih. Masih ada 3 atau 4 kota lagi. Dan kata abangnya si Korak, udah lu tur aja tenang, pokoknya di sini udah ada yang ngurus gitu. Dan gue maksudnya gue nggak bisa nahan dia atau gue nggak bisa nyuruh dia juga. Keputusan semua ada di dia. Gue bilang gimana Bung, gue bilang jangan sampai lu di tur kepikiran bokap lu nih. Ini mumpung di Malang nih, kita mau ke Surabaya. Dari Surabaya lu bisa flight langsung ke Depok. Gue pakai uang kas nanti gue beliin tiketnya. Akhirnya udah gue tetap mau tur aja. Anjir di situ gue kalau ada di posisi dia belum tentu gue milih band. Serius sih. Pasti lu lebih milih keluarga lah. Maksudnya seenggaknya kalau misal ada apa-apa yang terjadi, gue bisa ada di situ di momen terakhirnya itu sih. Itu Rek, lu serius Rek, ini gawat banget nggak? Kalau gue udah cabut aja. Atau kita potong show kita berapa habis ini, atau langsung cabut 1 gitu. atau 2 show lagi atau kita cabut balik gitu. Udah nggak usah, kita selesain aja sampai akhir. Anjir gue bilang. Itu memang apa ya, kayak susah juga sih Kak. Gue juga karena gue juga ada di lo ada di situasi itu kan. Situasi itu gue juga. Maksudnya lu nggak bisa nyuruh dia gimana, lu nggak bisa dia. Itu semua ada di dia. Itu semua terserah dia sih. Semua ada di tangan lu pikirin baik-baik enaknya gimana gue gituin. Kalau butuh apa-apa tinggal bilang, mau pulang cepet tinggal naik pesawat nih. Nanti ke Surabaya. Benar. Kita main tetap tour juga, tapi kita satu gitaris. Udah nggak usah, Bung, slow kata Derek. Ya udah. Itu bener sih, itu salah satu momen ini sih teman-teman, kayak sama momen sedihnya pas MG selesai tour sama Counterparts. Sama Counterparts kemarin. Selesai tour sama Counterparts, lagi packing, besok mau liburan Senin. Selasa mau liburan, Rabu pulang. Senin pagi dapat kabar Calvin meninggal kan. Gua sama Icat nangis di pelukan asal lu tahu. Di apartemen si Lukman di Kuala Lumpur. Saat gini akhirnya pas banget tuh. Cabut dari bandara itu nggak langsung pulang, langsung ke ini ya, langsung ke rumah almarhum. Jadi alat si Lukman ngambil mobil, alat taruh depan gang rumah gua, langsung masukin mobil itu langsung jalan ke tempatnya Calvin. Jadi Calvin ini dulu gitaris pertamanya sih, ibaratnya OG-nya Modern Guns ya guys. Iya, dia cabut juga dengan alasan yang benar-benar. Ya dia mau. Ya karena dia kan udah pernah gagal kuliah dulu di DO dan nggak enak sama keluarganya, jadi dia mau memutuskan mau fokus dulu. Nanti setelah lulus kuliah mau balik lagi atau mau gimana itu gampang gitu. Udah ya tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan kan. Gue juga gitu. Datang kan bela-belain dari Bangka gitu. Ya iyalah, itu teman kita gak. Itu memang momen yang paling gue sampai sekarang nih guys ya, gue jujur demi Allah nih ya, gue setiap dengerin album The Place Where I Left You nangis gue gak. Gue nggak berani sih dengerin album itu. Album itu emang diambang. Gue nggak berani gak. Diambang MG mau lanjut atau mau udahan sebenarnya. Satu almarhum udah lagi break kan. Album itu kan emang almarhum nggak ngetek kan. Kita nggak punya gitaris si Derek doang. Terus kedua Partang mau cabut. Mau kebalikan. Itu lagi apa ya, kayak gue bisa bilang itu kayak MG tuh lagi goyang banget sih. Akhirnya gue ketemu Icat, ngobrol sama Icat mau bantu sementara ya, dan akhirnya sampai sekarang kan. Masih ternyata balik lagi gitu ya. Ya mungkin kalau gue bilang udahan nih album terakhir, final album udah kelar sih. Janganlah. Maksudnya gue pikir gitu. Akhirnya gue ngobrol sama Partang, udah lu lanjut. Jadi Partang sebelum pulang, dia pulang hari Selasa, hari Minggu pagi nge-tag guide di Icat. Kan dia yang bikin lagu kan. Sama dia semua bikin lagu. Dia sebelum pulang bikin guide dulu. Kelar dia pulang guide itu di tag Bewok drum. Kelar Bewok nge-tag, datanya gue kirim ke Bali, Partang tag gitar di Bali. Tag bass. Habis itu baru gue kerjain sama Icat sampai final kelar. Gokil. Mantap. Ya maksudnya kalau masih ada niat masih bisa lah pasti. Masih bisa. Intinya lah ya. kalau lu punya ada niat pasti bisa mau ngapain juga. Banyak teman-teman lu yang bisa mintain tolong ya kan. Iya. Lu nggak ngerti tinggal nanya sama temen lu. Tapi menurut gue ya album The Place Where I Left You itu masterpiece-nya MG sih. Kalau dari sudut pandang gue gitu. Easy. Karena gue benar. Gimana ya? Itu album yang
gila sih gak, gue nggak bisa ngomong lagi sih. Itu album tuh yang emosi, air mata segala macem. Wah, dan gue merasakan udah, peak time-nya juga di situ. Itu udah ini sih menurut gue sih album dan itu album gokil. itu yang membawa tour kita paling panjang selama ngeband. Iya, sampai 21 berapa hari 16 show. 21 hari ya. Gue nggak ngerti dah. Gue berapa kali gitu ikut Dan sama di tour itu pun ada hal yang gak ngenakin. pasti ya. Di kota pertama nyokapnya Lukman meninggal. Oh. Di kota pertama Lukman pulang, langsung gua antar dari Semarang pulang. Oh. Kita hari pertama main gak pakai bass. Tadinya Haris yang mau ngebasin, Haris kan iya. videoin. Iya. Udah terus tiba-tiba Haris nggak ini, kata almarhum udah slow, gua aja mau icat tuh nggak usah pakai bass. Nah, gue mikir siapa anak yang bisa minta tolong. Gue telepon si Ajis Wizard. Oh iya. Jis lu bisa Wizard. nggak? Gini, wah mas, gue baru masuk gawe. Kalau bisa lu langsung ke Soekarno Hatta nih, lu terbang ke Surabaya. Gue beliin tiket, tapi harus ikut tour sama MG 20 hari lagi nih. Gituin kan. Karena hari pertama. Terus Ricky, aduh mas Gaga nggak bisa mas. Kalau nggak salah Ricky waktu itu ada apa gitu, lagi kuliah. Semester akhir apa gitu, nggak bisa ditinggal gitu. Bingung minta tolong sama siapa lagi ya. Akhirnya gue nyari koneksi anak-anak yang di daerah Jawa Timur ya kan. Akhirnya kepikiran lah Riza Morganostik. Oh, Surabaya. Gue telepon, "Cuk, lu di mana?" Gue. Lagi sibuk kok? Enggak, Cuk, lagi enggak ngapain. Ya udah, lu kulik lagu MC. Kenapa emang? Besok gue main di Surabaya. Gue pengen lu yang ngebasin. Main di Malang. Jadi dia di Surabaya ke Malang bawa mobil sama temennya. Habis itu main di Surabaya, dia pulang packing, taruh mobil, dia berangkat tuh sama MG. 10 hari cuy. Dia yang nyupir sama Icat sama Aris. Sama Aris ya? Iya, ke Bali. Wah, udah jadi anak MG dia udah ikut tour. Aduh. MG. Di Bali kan kita main 4 show, tapi gue booking hotel 6 hari. Nah, Gue cari hotel yang murah, dicariin partang dapat 200.000, gue booking langsung seminggu. Terus tapi masuknya kucing-kucingan. Karena gue malah bertujuh. Masuk 3 orang, ntar 3 lagi dulu tunggu resepsionis ini, gue telepon. Oke, masuk. Tidur kasur diangkat gini. Terus setiap tuh pas tur itu selama panjang itu gue bawa laptop. Anak pada main PES. Main PES Di hotel di mana main. Pokoknya entertainnya PES. Jadi hiburannya. Jadi di Bali nih, di Kuta ini biasanya kita jalan-jalan sore, malamnya mau nightlife lah, diajak partang kayak klub-klub gitu. Anak udah gak mau pada main PS. Milihnya iya, PS. Iya, main PS aja. Main PS, beli cemilan, sampingnya McD, beli kentang, beli di Sike, beli apa, gitu aja dah. Ya udah gue bilang. Iya. Gokil loh, gak emang, tapi gue nggak tahu lah sih album The Place Where I Live itu gue gitu ya, tetap menurut gue sejauh ini sih masterpiece-nya tuh ya itu sih. Ya di The Place Where I Live juga gue merasakan banyak goals yang terrealisasi, banyak plan-plan yang terrealisasi gitu. Kayak kita signing sama label, salah satu label gede lah gitu kan. Terus bisa tour panjang. Ya non-stop tuh ya. Ya gue bilang sama anak, mungkin ini tour, mungkin kalau kita bisa realisasiin ini setelah ini mau bubar dah gitu. Oh, udah sempat ada kepikiran kayak gitu juga ya? Iya, ya gue bilang sama anak. Oh iya. Tapi kan akhirnya nggak terjadi kan. Ya udah, tour tuh panjang. Setelah itu kan di Bali tuh main tuh. Partang nyamperin. Jadi ketemu lagi. Jadi Partang yang main bass. Reuni ya. Partang yang main bass. Tang, lu apalin gini lagu yang udah diapalin Riza. Jadi kita setnya 10 lagu. Partang 6, Riza 4. Riza 4 ya. Kelar itu Lukman udah ngurus nyokapnya, dikuburin gitu-gitu. Pulangin Riza ke Surabaya, jemput Lukman di Surabaya. Kita lanjut lagi tuh 6 kota. Oh, sisanya gitu ya. Sisanya. Gokil kan. Itu berarti tour yang salah satu yang wah, itu perasaan diombang-ambing sih. Tadi senang gini-gini. Iya, emang. Aduh, ya gila sih. Ya mau gimana lagi? Mungkin kalau nggak kuat mental udah pulang kali itu gue. Iya, benar. Gue percaya sih gak kalau misalnya band tuh udah ngelakuin tour gitu ya, itu mentalnya jadi sih kalau menurut gue. Apalagi kalau personelnya masih yang tetap ya. Yoi. Iya bener ya. Setuju lah gue sama lu. Tapi untungnya gue udah melewati fase dari beberapa personil gitu kan. Iya. Dan yang terakhir nih ya mau diajak kemana aja oke. Dan ya ibaratnya gue sama anak di DIY banget gitu. Terakhir tur Southeast Asia bawa ampli, bawa camper 1 sama ampli bass 1, naik bus, bagasi 190 kilo. Bagasi. Itu gue bawa ampli, bawa gitar,
Lu nggak bawa ini ya, orang yang bantuin? Gue cuma beli tuh sama counterpart. Iya. Gue bawa tas gede, sininya kadang-kadang gue megang gitar, sininya koper isinya merch full. Iya. Gue gituin, lu bayangin sih. Kemarin gue ke Thailand 110 kilo sih bagasi gue, bawa ampli 3. Emang bangke anak-anak enggak kalau pakai ampli lain beda settingannya ya udah. Ya jadi kan harus request lagi kan, harus request bagasi. Lainnya beda sendiri gitu ya. Bagasi enggak harus juga. request bagasi. Nih. Gokil lah lu emang MG lu. Ya anak bilang percuma punya ampli ini kalau nggak dibawa. Iya. Ya itu disitulah tugas manajer dan frontman lu ngelobi IO kan. Iya, IO yang di sananya gitu kan. Iya, untungnya mereka oke. Ya udah. Bungkus ya gitu ya. Bungkus. Nah, lu kan sendiri pastilah punya goals gitu di hidup lu ya. Lu bisa share nggak goals lu yang di tahun ini gitu, di tahun 2021 gitu, di eranya pandemi gitu gak? Sebenarnya sebelum pandemi ini gue punya goal sama anak, udah kayak kumpulin uang MG ya? gitu sama MG. Nah, sama MG. Jadi goalsnya tuh kita mau tour pertama ke Australia kan. Australia. Terus gue tanya-tanya si Jam Endless Heights, gue tanya, terus gue tanya Chris Exhibitor, gue tanya si Demian, bandnya kemarin tour sama gue tuh di Bangkok proposal. Ternyata band-band Singapura bisa main di sana tuh karena di provide pemerintahnya. Full. Lu tau gak sewa van itu untuk 10 hari 65 juta. Kalau kita duit gimana buat berangkat ke sana ya udah susah pagi nyewa van-nya gitu ya kan. Gue malah kayaknya ini nggak possible, ini susah kita. Ya maksudnya kalau bisa jebolin kayak Backcraft gitu oke lah kita berangkat gitu kan. Kementerian kayak gitu. Iya, cuma kan kita kan DIY nih modal sendiri hasil jualan merch gitu kan. Iya. Maksudnya duit spend buat pesawat aja udah alhamdulillah gitu. Kalau nyewa van lagi di sana segitu belum lagi pasti ya maksudnya lu band hardcore kayak kita datang sana dengan minta main jangan harapin bayaran lah. Dapat dapat makan sama tempat tidur gitu buat selonjoran aja udah alhamdulillah gitu ibaratnya. Ya udah gue ini susah nih. Terus akhirnya gue kontak teman-teman gue di Jepang kan, gue kontak si Din dulu, booking aja Din Kids on the Move, social circuit ya. Oke gak kalau kamu mau ini tinggal jom, oke bisa main di sini. Gue kontak anak-anak di Jepang kayak gini, oke cuma mikirnya satu itu lagi transportasi itu, jadi gue harus beli tiket kereta dan bawa alat ya. Pasti anak-anak mau pakai alat sendiri kan. Dan ngerinya di customnya itu tertahan di custom. Ngerti. Terakhir di Thailand ditahan gue. Gara-gara? Gue bawa alat overload. Disangkain gue mau konser besar. Akhirnya gue ngomong sama kayak orang imigrasinya, just doing small concert gitu, small club gue. Dikasih tuh tapi. Terus gue kasih flyernya. Mungkin dia tahu kali bar itu kecil. Oke, just go. Gitu. Gitu. Gitu aja. Gila ya pengalaman MG tuh ternyata kalau dikulik ngobrol begini sama Gaga, lu tuh memang benar-benar dari nol sih guys MG ya. Ya dari nggak tahu apa-apaan sih gua. Iya sih maksudnya emang pure dari nol MG itu kalau menurut gua sih. Tapi bisa bertahan sampai 10 tahun gokil sih walaupun personal sisa lu doang sekarang ya. Ya apa yang penting gua masih di sini. Kayak Counterparts lu vokalisnya doang. Oh iya emang gua udah janjian. Nah kemarin kan lu sempet juga tuh sama Counterparts tuh gak? Gimana perasaan lu jadi tour sama Counterparts? Wah gila sesuatu yang kayak lebak, kayak anak haji gak? Sangat-sangat dibully. Apa? Sangat-sangat dibully. Mereka mainnya keren banget. Kita kok gue ngeliatin si Kyle main gila, gue bilang. Tapi mereka suportif banget loh sama MG. Kayak gue lagi soundcheck di Singapura gitu-gitu. Kayak si Blake kan dia pakai kaos MG, kaosnya hilang. Oh gitarisnya. Di bandara. Iya. Terus akhirnya abis gue soundcheck ya gue bilang minta satu lagi nggak buat show. Terus tiba-tiba Kyle ke March. Gue mau dong satu kaosnya. Ya udah, lu mau yang mana? Terus gue dikasih kaos Counterpart sama dia. Oh, barter. Just take it gitu ya. Oke, gue bilang, tahu aja gue bokeh. Berapa show kemarin Kak sama Counterparts? 2. Main juga ya? Tapi sisanya gue jalan sendiri. Iya, main juga kan Exhibitors. Stray from the Pad. Iya. Gua Stray from the Pad. Oke sih, cuma rada ngartis aja. Kalau Counterparts bro banget. Lebih homey lah ya. What's up? Iya. Attitude-nya beda lah gitu ya. Gokil loh. Ternyata Gaga tuh banyak goals-goalsnya tuh yang
Keren-keren ternyata ya teman-teman ya. Nggak kepikiran bisa tour sama Contours meskipun cuma 2 show atau 3 show gitu ya. Tapi berkesan banget pasti ya. Berkesan. Mereka ada komen apa gitu sama MG? Salah satu yang nggak bisa lu lupain dah. Si Black komen setelah gue manggung di Singapura, gue turun, holy shit kata dia. Iya. Ada band sekelas kayak gini di Asia kata dia. Kata dia gitu. Mungkin mereka ngelihat dari equipment yang kita pakai atau apa sama kayak band US kali gitu kan. Itu aja sih mungkin. Berkesan deh. Berkesan. Mantep lah pokoknya. Maksudnya responnya positif gitu gak? Iya. Nah, gue tuh selalu ada punya bukan pertanyaan sih gak. Kalau di Wakacau Radio tuh gue punya kayak share tentang playlist lo gitu. Lu bisa share nggak 5 lagu yang lagi lu denger akhir-akhir ini gitu? 5 lagu yang akhir gue denger. Nah. Bentar, gue harus buka. Lu harus buka Spotify ini ya. Gue lagi denger. Dari nomor 5 kali ya, ya. Nomor 5 itu gue lagi denger lagu yang Modern Color. Ada band. Band apaan lagi nih kan? Band baru lagi nih. Band California. Itu bandnya kayak gimana tuh? Itu bandnya style Total Fight Haverview. Tapi lu kalau dengerin Total Fight ini ditambah steroid lagi, lebih fit, lebih vokalnya lebih ini dan lebih prima lah gitu. Dan band ini dirilis sama salah satu vokalis jagoan gue juga, vokalis Stick to Organ, si Jesse Bennett di Other People Records. Itu Other People's Records. Apa nama tadi bandnya? Modern Color. Harusnya mereka tur Southeast Asia. Gue udah kontak kan, dapet di Jakarta dan Bandung. Cuma karena pandemi, harusnya mereka ke Jakarta sama band hardcore California juga, musiknya kayak Turnstile, gue lupa namanya. Pending. Dan emang albumnya gue ngikutin dari 2017, gue udah ngikutin albumnya dia. Dan album yang baru ini worth it banget buat dicek. Mantap ya. Kalau lu suka Total Fight, terus ditambah lagi ada scene screamnya kayak Loma Prieta gitu. Iya, Loma Prieta. Drummernya scream sambil main. Gokil. Bisa ya. Jadi itu nomor 5 tadi ada Modern Color. Terus From nomor 4 the Lips of Your Garden albumnya. Itu albumnya, nama albumnya ya. Itu EP apa album sih? Album ya, full album. Full yang 12 lagu. Nah, kalau nomor 4 gak? Nomor 4 gue lagi dengerin albumnya Wir yang akhirnya di-upload di platform digital. Yeah. Album namanya Feels Like You. Kalau lu suka shoegaze, kayak Nothing gitu, cuma lebih apa ya, lebih keren, lebih easy raw. Listening. Enggak raw ya? Sama aja soalnya hampir kayak Nothing, cuma ini lebih ngawang lah. Sama lebih ngawang. Sama isi-isian gitarnya sih gila sih album ini. Itu apa? Wir ya? Feels Like You. Iya. Gue kayaknya pernah dikasih dengerin sama Derek lah itu Wir. Iya, mungkin ini album yang lamanya. Iya, Wir. WHIRR ya? Iya, bener-bener. Nomor 4 ada Wir tadi kayak. Nomor 3 gak? Nomor 3 Settle, harus dengerin sih. Settle. Salah satu rilisan beberapa band emotif punk lokal yang maksudnya kualitinya bisa disejajarkan lah dengan band US gitu. Ya. Kalau lu suka Basement Citizen gitu, itu lu harus dengerin. Gue sih dengerin Settle ini antara Basement dan Citizen, tapi mereka bisa ngeramunya jadi lebih easy listening dan friendly di kuping gitu. Wah, itu gila banget. Gue dengerin semua tracknya emang gila tuh Parlang. Sama vokalisnya sih. Bagus, vokalisnya gila. Nyanyi polosnya bagus, semi screamnya gila, ya. Nada tingginya dapet. Mantap. Sama Asian gitar sih. Dapat banget feel Total Fight kayak Secret Society yang gitu, terus Heading Silent Fan yang delay petikan gitu. Wah, gila terus denger. Settle itu dari Bali ya guys ya, dari Bali. Yang sama lu juga ya, Native Vision Records juga. Ya? Kalau nomor 2 gak? Nomor 2 gue lagi dengerin ada nama bandnya Frail's Body. Apa? Frail's Body. Band dari Chicago. Nah, itu apa tuh? Itu Screamo gitu. Bukan Screamo yang polem ya. Bukan Screamo. Poni lempar maksudnya. Bukan. Beda, Screamo. Iya. Band rilis salah satu racing star dari Death Wish. Mereka dia ada labelnya sama Death Wish. Kalau lu suka band-band kayak Orchid. Pokoknya Scream gitu lu harus dengerin. Orchid, Envy. Lu harus dengerin.
Ini band baru berarti kan? Band baru, albumnya 2019. Ah. Tapi ini gue lagi repeat terus dengerin ini. Oh. Itu nomor 2 berarti ya? Ya gak, tadi kan udah nomor 2 udah nih. Nomor 2 udah. Sekarang yang nomor 1-nya nih yang lagi lu denger akhir-akhir ini apaan nih? Ada band eksperimental gitu kayak ada shoegaze, ada metalcore namanya Lotte dari Liverpool. Oh, UK ya? UK. Lads. Lads. Good lads. Kenapa lu suka sama band itu? Karena salah satu single mereka atau beberapa out of the box aja gitu dari materi yang sebelumnya, tiba-tiba dari metalcore hampir gen gitu, tiba-tiba lagu barunya gitu. Anjing pas mereka announce lagu baru, video klip buat di album kan. Anjir kata gue nih jadi shoegaze ala-ala Deftones ini, ada Deftones-nya, ada shoegaze-nya gitu kan. Dan sangat-sangat easy listening gitu. Terus kalau dengerin lagu itu feel lu kayak healing sesuatu gitu, tenang, moodnya enak ya, soft gitu. Anjir nih lagu ini vibe-nya gokil juga nih gitu. Gara-gara itu sih gue anjir dari semenjak album itu keluar sampai sekarang gue masih dengerin tuh, tetap dengerin setiap hari. Kadang-kadang gue kayak lagi pulang gitu dari mana malam gue dengerin itu biar chill gitu, suasana hati gitu, maksudnya di jalan juga slow atau lagi macet gitu, moodnya jadi enak lah gitu. Lo harus dengerin itu. Siap. Bukan karena lagunya enak aja. Bandnya juga keren ya. Bandnya juga keren. Live-nya bagus gak? Wah, live-nya di Heavy Music Fest. Lo harus nonton. Tuh super bersih dan gimana ya, anjir udah pro banget gitu live-nya. Iya. Keren dah. Mantap banget. Sama postingannya mereka tuh kalau ngepost di Instagram itu desainnya out of the box gitu. Estetik banget tuh. Anjir bisa dibikin kayak gini ternyata. Kontennya bagus lah gitu. Kontennya bagus. Gue sekali lagi terima kasih buat lu Gak. Tos dulu lah Gak. Lu udah nyempetin waktu buat datang buat take podcast sama Wakacau Radio. Yoms. Semoga goals lu kedepannya bisa terrealisasi. State Club jalan. Amin sih. Terus label lu Native Vision Records bisa rilisin band yang lebih banyak lagi. Amin. Gue juga nggak nyangka gitu. Gue pikir lu bikin records label kayak Native Vision itu cuma buat skala ya band-band teman-teman lu kayak di Indonesia doang gitu. Ya sebenarnya itu teman-teman juga. Iya maksudnya skala ini gak maksudnya skala Indonesia lah gitu ngomongnya. Ternyata relasi lu yang di luar Indonesia juga ada yang join sama label lu gitu. Maksud gua keren lah menurut gua gitu. Semoga jalan aja terus sama Pak MG mah ya tetap lah MG for life kalau gua MG for life kalau gua mah tetap. Ditunggu albumnya. Ya gua tunggu lah albumnya. Kapan sih mau rilis sebenarnya? Ya, gue nggak ada target lah untuk album ini. Yang penting kita kerjain aja sekelarnya. Sekelarnya ya. Nggak buru-buru juga, nggak santai juga. Yang penting ada progresnya. Iya, ada progresnya. Lirik tapi tetap lu masih lirik. Kalau sekarang gue dari album kemarin gue nggak, kemarin dibantu Aryo. Oh gitu, mantep lah. Pokoknya sukses lah buat Gaga dan karirnya segala macem, bisnis apalnya lah, State Club juga. Dan semoga pandemi ini juga cepat berlalu guys ya. Biar bisa tur ke Bangka ya. Iyalah, lu harus ke Bangka lu kampung gue lu. Masih ke Bangka nggak mau ngeband, mau makan. Mau makan ya? Apa lu? Makanan yang lu pengen banget makan di Bangka apaan? Itu gudeg. Si nyambung. Gudeg Bangka. Enggak ada gak? Pempek. Ya, mie ayam, kerupuk ikan sih. Iya, makanan babi goreng. Aneh banget. Sambil di pantai kan. Yo. Sambil berenang di pantai suapin mie ayam. Mie ayam. Bocah lu tapi jangan lupa. Ya kalau mau cewek gue mah private aja. Dan bareng anak-anak. Iya. Kan gue mau quality time. Iya, bisa. Kalau ada anak-anak, rese pasti kan. Momen-momen sweetnya nggak ada ntar. Ntar nggak tercipta lirik buat MG. Oke buat teman-teman, semoga kalian terhibur dengan episode kali ini di segmen Mupeng Musik Pengetahuan bareng sama Gaga DC. Jangan lupa buat subscribe di Wakacau Radio, like, comment, and share. Ya, gue udah ngomong kayak gitu guys sekarang. Yoi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.